Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Mawahib dengan NIM 2121 050300014. Perkenalkan, nama saya Nur Dayanti dengan NIM 2121050315. Perkenalkan, nama saya Rizka Jana Fauzia, NIM 212105030031. Saya Lilis Eka Suryani dengan NIM 212105030032. Saya Wardatul Hasanah dengan NIM 2121050333. Perkenalkan, nama saya Nurismi Romadoni dengan NIM 212105030034. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah, utility, waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama, lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi atau channel of distribution of marketing channel. Yang kedua, aktivitas yang menyalurkan arus fisik atau arus fisik barang, physical distribution. Sedangkan menurut Afandi, secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancarkan sebuah distributor. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu masih tentang pengertian distributor. Dengan kata lain, proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu 1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas bentuk kemilikan. 2. Memperlancar arus saluran pemasaran, marketing channel flow secara fisik dan non-fisik. Yang dimaksud dengan arus pemasaran adalah aliran kegiatan yang terjadi di antara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan risiko, dan arus pemesanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dalam ekonomi Islam. Distribusi ekonomi Islam merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belakang, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat sebagai prasarana kesehatan hidra di dunia, dan bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam rangka Islam. Mengenai distribusi dalam ekonomi Islam, di dalam Al-Quran turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia. Dorongan dalam Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit dan dari ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai larangan penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya akan bertambah kaya dan orang yang miskin akan bertambah miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment. Nampaknya hal-hal inilah yang melatar belakangi munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan dalil tentang distribusi. Bersabda Asir surat 59 ayat 7, apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya.
dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dari dalil di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya memberi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukuman waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan, serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berikut ini penjelasan hal-hal yang terpenting dari beberapa tujuan tersebut. 1. Tujuan dakwah ialah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antara contoh paling jelas adalah bagian mu'alaf di dalam zakat, di mana mu'alaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya. 2. Tujuan sosial. Tujuan sosial yang terpenting bagi distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. 3. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Ambillah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. 4. Tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan harta dan pembersihannya. Karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.